Umat Islam akan merayakan Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hal ini diwujudkan dengan penyembelihan hewan kurban setelah salat hari raya. Penyembelihan hewan kurban ini diterangkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sesudah salat Idul Adha, dan 2 khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya, dan ia telah menjalani aturan Islam." Selain itu, hewan kurban juga dapat disembelih pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Semua hari tasyrik adalah waktu menyembelih kurban, hari Ahmad." Sejarah Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya. Sejarah Idul Adha bermula dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang menjalankan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya, Ismail AS. Hal ini bersandar pada suatu kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat yang menerangkan tentang hal ini adalah firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 102. Artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, anak yang dimaksud adalah Nabi Ismail AS, yang lebih tua daripada Nabi Ishak AS. Ini merupakan kesepakatan kaum muslim dan kaum ahli kitab. Bahkan di dalam nas kitab-kitab mereka disebutkan bahwa ketika Ibrahim AS mempunyai anak Ismail, ia berusia 86 tahun. Dan ketika beliau mempunyai anak Ishak, usia beliau 99 tahun, jelas Ibnu Katsir. Diceritakan pada suatu malam, Nabi Ibrahim AS bermimpi untuk menyembelih putranya, Ismail, ketika ia Ismail telah sampai pada usia sanggup bekerja bersama Ibrahim AS. Ubaid ibnu Umair mengatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Hadits yang menyatakan hal ini terdapat dalam kitab-kitab sitah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sid ibnu Jubair, Atta al-Khurasani, dan Zaid ibnu Aslam dan lainnya. Maksud dari firman-Nya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, adalah tumbuh dewasa dan dapat bepergian dan bekerja seperti yang dilakukan ayahnya. Saat ia Ibrahim membaringkan puteranya yang siap untuk disembelih dan keduanya tunduk serta berserah diri kepada kehendak Allah SWT, maka digantikanlah Nabi Ismail AS dengan seekor sembelihan yang besar. Sejumlah riwayat mengatakannya kambing gibas. Allah SWT berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu, ujian yang baik, di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim, Qs As-Saffat, 103-109. Menurut Ibnu Abbas, sembelihan sebagaimana diceritakan dalam ayat di atas merupakan kurban yang pertama dalam Islam.